Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 91 sampai 95. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengerjakan segala sesuatu. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi matematika. Kita akan melaju ke bab kedua ya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya ada yang sudah baca-baca mengenai persamaan kuadrat. Ya, apa sih persamaan kuadrat? Dari segi nama kita bisa lihat ya, persamaan berarti ada apa? Ada tanda sama dengan, terus ada apa lagi? Ada bentuk kuadrat seperti itu. Baik. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan syarat a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian a, b, dan c itu elemen dari bilangan real. Jadi persamaan kuadrat itu adalah apa? Di sini kita pakainya satu variabel ya. Masih yang satu variabel. Masih ingat apa itu variabel? Oke, jadi persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Jadi pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat ini harus 2, kemudian variabelnya juga cuma satu, yaitu x. X-nya disebut dengan variabel ya, A, B-nya disebut dengan koefisien, dan C-nya disebut dengan konstanta. Jadi koefisien itu adalah yang dia memuat variabel gitu. Ini ada X-nya di sini, ini juga ada X-nya, berarti A dan B itu disebut sebagai koefisien. Sementara yang C, bilangan sendiri, itu disebut sebagai konstanta. Nah, contoh persamaan kuadrat di sini yang pertama, x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Ya berarti di sini variabelnya apa? Masih x ya. Variabelnya kan bisa macam-macam, bisa x, bisa a, bisa apapun ya. Kemudian yang kedua ini 2x kuadrat plus 5x min 3. Dan yang ketiga ini x kuadrat min 6x sama dengan 0. Semuanya ini adalah contoh dari persamaan kuadrat. Syaratnya kan tadi a-nya itu yang di sini ya, koefisien dari x kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Di sini a-nya berapa? 1, b-nya 3, C-nya min 10. Di sini A-nya 2, sini 2. B-nya positif 5 dan C-nya negatif 3. Sementara yang terakhir ini A-nya berapa? A-nya 1. Kemudian B-nya ada nggak? Nggak ada B di sini ya. Nggak ada B. Berarti langsung ke C sama dengan min 16. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Kita di sini akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut gitu ya, atau mencari nilai-nilai x yang bisa memenuhi persamaan tersebut. Misalkan ini yang pertama, x kuadrat ditambah 3x min 10 sama dengan 0. Kita harus mencari berapakah nilai x yang memenuhi persamaan ini gitu ya. Berapa nilai x yang kalau disubstitusi atau dimasukkan ke persamaan ini hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini jawabannya berapa? Di sini udah kasih tahu ya sama ibu ya. Jawabannya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan min 5. Kenapa demikian? Karena ketika kita masukkan x sama dengan 2 ke persamaan kuadrat ini, berarti kan kita ganti x-nya menjadi 2 ya. Berarti x kuadrat tambah 3x min 10 itu sama dengan x-nya berapa? 2. 2 kuadrat tambah 3x berarti 3 kali 2 dikurangi 10. Jawabannya adalah 4 ditambah 6 min 10 sama dengan 0 ya. 10 dikurangi 10, 0. Berarti memenuhi ya, memenuhi persamaan kuadrat ini. Berarti dia akarnya seperti itu. Kemudian ada lagi nggak? Ada, itu berapa? X sama dengan min 5. Ketika x sama dengan min 5 disubstitusi ke sini, dimasukkan ke sini, hasilnya juga 0. Di sini coba lihat. X kuadrat berarti min 5 kuadrat ditambah 3 kali x, 3 dikali min 5 dikurangi 10, hasilnya adalah 25. 3 dikali min 15 berarti min 15 dikurangi 10 ya, hasilnya adalah 0. Berarti ini juga memenuhi persamaan kuadrat ini nih, x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Berarti bisa disebutkan bahwa x sama dengan 2 dan x sama dengan min 5 disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Paham ya pengertian akar? Jadi nilai x yang memenuhi persamaan.
ada berapa sih maksimal akarnya? Maksimal akarnya atau akar itu pasti ada 2 karena ini persamaan kuadrat. Jadi ada 2 akarnya. 2 itu bisa jadi berbeda atau bisa jadi sama gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak mungkin ada 3 di sini karena dia persamaan kuadrat. Nah, ini contoh lagi ya. Misalkan tentukan akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus atau tambah 5x min 3 sama dengan 0. Cari nilai berapa nilai x yang bisa memenuhi ini. Pasti ada 2 ya. 2 itu bisa sama, bisa berbeda ya. Oke, di sini jawabannya adalah x sama dengan 1/2 dan x sama dengan min 3. Ketika setengah dan min 3 dimasukkan ke persamaan ini, kalian bisa hitung sendiri, hasilnya adalah 0. Artinya setengah dan min 3 itu adalah akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Nah, ini juga sama ya. Di sini ada x kuadrat min 16 sama dengan 0. Berapa yang memenuhi ini? Jawabannya adalah 4 dan min 4. 4 kuadrat dikurangi 16 berapa? 0. Min 4 kuadrat dikurangi 16 adalah 0 juga. Jadi kalian harus memahami kembali materi perpangkatan. Itulah pentingnya materi perpangkatan di materi ini. Jadi harus dikuasai terlebih dahulu ya perpangkatannya. Seperti itu. Nah, gimana sih cara mencari nilai akar tersebut? Apakah kita hanya menduga-duga, memprediksi, mengira-ngira? Tidak ya. Ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk mencari nilai akar. Ada 3 cara di sini ya. Jadi akar atau penyelesaian dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai yang x yang memenuhi persamaan tersebut. Ada 3 cara di sini. Ada yang disebut dengan memfaktorkan, 2 melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga ada rumus kuadratik atau rumus ABC. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama memfaktorkan. Masih ingat faktor? Faktor dari 4 misalkan berapa? 1, 2, 4. Jadi faktor itu yang menghasilkan sesuatu gitu ya. Menghasilkan sesuatu. Baik, di sini kita langsung lihat contohnya saja. Tentukan akar persamaan dari x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Ini sebenarnya yang tadi ya. Cuma di sini kita gunakan cara pemfaktoran seperti itu. Lihat di sini. Pemfaktoran itu apa sih sebenarnya? Jadi kita harus mengubah persamaan kuadrat itu menjadi bentuk perkalian. Perkalian di sini ada x ditambah 2 dikali dengan x min 5 ya. Sama dengan 0. Kalau kita kalikan x dikali x, x kuadrat. X dikali min 5, min 5x ditambah 2 kali x, 2x jadi. Mohon maaf, di sini kayaknya ada yang salah ya. Oke, kita coba cek dulu ya. Baik, sudah Ibu revisi di sini soalnya persamaan menjadi x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0 ya. Jadi kita ubah menjadi bentuk perkalian dari 2 buah ini ya, suku gitu ya. X plus 2 dikali dengan x min 5 ya. Jadi x kali x kuadrat. X dikali min 5 adalah min 5x ditambah 2 kali x jadi min 3x dikurangi 10. Jadi kita harus cari faktor dari di sini, faktor dari c-nya, faktor dari negatif 10. Faktor dari 10 itu berapa aja sih? Bisa 1 dikali min 10 kan? Bisa min 1 kali 10, bisa 2 kali min 5 atau bisa min 2 kali 5 di sini ya. Nah, ternyata yang memenuhi adalah yang 2 dikali min 5 yang memenuhi persamaan ini. Jadi untuk solusi persamaannya atau akarnya kita pisahkan di sini ya. X plus 2 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Di sini x satunya sama dengan min 2. Min 2 tambah 2 kan 0. Kemudian x2-nya itu adalah 5. 5 dikurangi 5 adalah 0. Jadi akar-akar persamaan dari x kuadrat, maaf ini juga Ibu ganti ya. Ini bukan plus ya, x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan min 2 dan x2 sama dengan 5. Kita di sini ganti dulu ya, ini bukan plus ya, ini negatif ya. Seperti itu ya. Nah, baik, supaya lebih paham lagi kita contoh yang kedua ya. Tentukan akar persamaan dari x kuadrat plus 7x plus 12.
masih dengan cara memfaktorkan ya. Jadi yang pertama kita cari faktor dari di sini. Di sini C-nya berapa? C-nya adalah positif 12. Berarti berapa aja sih faktor dari 12 itu? Berarti bisa 1 kali 12, 2 kali 6. Ya bisa 6 kali 2, 3 kali 4, 4 kali 3, min 3 kali min 6, min 2 kali min 6, dan min 1 kali min 12. Kita ubah menjadi bentuk perkalian. Berarti X yang memenuhi di sini adalah 3 sama 4 ya. Berarti di sini X tambah 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Jadi ini kalau dikalikan, hasilnya akan ini gitu, akan persamaan kuadrat ini ya. Dari sini X1-nya berapa? X ditambah 3 sama 0 berarti X sama dengan min 3. Terus di sini X tambah 4 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 4. Jadi akar-akar persamaan dari X kuadrat plus 7X ditambah 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 4. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di BCR ya. Di kolom BCR. Atau di kolom komentar juga boleh seperti itu. Kesimpulannya apa? Untuk cara memfaktorkan ini, kalau ada persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, berarti kita harus cari faktor dari C. Di sini misalkan P dan Q itu faktor-faktor dari C, berarti X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Nih, P ditambah Q-nya harus sama dengan B, P dikali Q-nya sama dengan C gitu ya. Kalau kita lihat lagi kembali yang ini nih, lihat. Ini kalau kita perhatikan seperti ini, maaf. Di sini 3 dan 4 ya. 3 ditambah 4, 7. 3 dikali 4 sama dengan 12 nih ya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian di sini juga nih. 2 ditambah min 5 adalah min 3. 2 dikali min 5 adalah min 10 ya. Jadi cari nilai P dan Q sehingga P ditambah Q ini sama dengan B, P dikali Q ini sama dengan C. Seperti itu ya. Baik, cukup ya Ibu Rasa untuk memfaktorkan. Kalau ada pertanyaan silahkan sekali lagi disampaikan. Oke, yang kedua. Oh ini, belum yang kedua, ini ada jumlah dan hasil kali akar-akar. Jadi kalau ada persamaan kuadrat ini, nah kalau misalkan ada persamaan kuadrat, hasil atau jumlah akar-akarnya itu misalkan X1 ditambah X2 itu sama dengan apa? Dia sama dengan min B per 2, kemudian hasil kalinya X1 dikali X2 itu sama dengan C per, tadi Ibu bilang apa ya di sini 2 ya? Maaf diulangi ya. Jadi jumlah akar-akarnya itu X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, kemudian X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Untuk penjelasannya silakan kalian bisa baca lebih lanjut nanti ya. Baik. Oke, sekarang yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini kita bahas lagi tentang materi perpangkatan. Apa sih kuadrat sempurna? Kuadrat sempurna itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari dua bilangan bulat yang sama ya. Contoh 1 didapat dari mana? Bisa 1 kali 1 atau min 1 kali min 1. Bisa juga 4 juga kuadrat sempurna karena 4 itu hasil dari 2 kali 2 atau min 2 kali min 2. Jadi perkalian dari dua buah bilangan yang sama seperti itu. Oke, jadi bagaimana melengkapkan kuadrat sempurna ini? Perhatikan persamaan kuadrat. Misalkan ada nih persamaan kuadrat X kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Berarti kita harus di sini udah bilangan kuadrat sempurna ya. 4 kan bilangan kuadrat sempurna. Jadi kita bisa tarik akarnya. X kuadrat di sini seolah-olah pindah ruas itu ya. Di kedua ruas ditambah 4, di sini habis, berarti di sini 4 ya. Berarti X-nya itu adalah plus minus dari akar 4. X-nya itu plus minus 2. Artinya X-nya bisa 2 atau X-nya sama dengan min 2. Jadi kalau 2 dan min 2 dimasukkan ke sini, dia akan memenuhi persamaan tersebut ya. Nah, sekarang kalau persamaannya seperti ini gimana? X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Tentukan akarnya dengan cara melengkapkan kuadrat. Baik, di sini berarti kita harus mengubah menjadi bilangan kuadrat sempurna. Di sini X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Di sini 3-nya kedua ruas kita tambahkan 3. Di sini habis 3-nya, di sini berarti 0 tambah 3 adalah 3. Nah, supaya muncul 2X, jadi kita harus mengubah ini menjadi
kuadrat sempurna seperti ini. Gimana caranya? Supaya muncul 2x berarti di sini kita harus kuadratkan x plus 1. Di sini uraiannya ya. X plus 1 kuadrat itu adalah x plus 1 tambah x plus 1. Jadi x plus 1 kuadrat itu adalah x kuadrat plus 2x. Di sini ada muncul 2x ya. Ditambah 1. Tapi kita di sini adalah x kuadrat plus 2x saja. Di sini kalau dijabarkan x kuadrat plus 2x plus 1. Berarti gimana caranya supaya hasilnya x kuadrat plus 2x saja? Berarti caranya adalah ini ya, dikurangi 1. Ya, ini kurangi 1. Hasilnya adalah x kuadrat plus 2x sama dengan 3. Baru nanti di sini kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Berarti ruas ini jadi x plus 1 kuadrat, ruas ini menjadi 4. Hasilnya adalah apa? Ini bentuk kuadrat sempurna. Kita bisa tarik akar di sini ya. Ya. Berarti di sini x plus 1 itu sama dengan apa? Plus minus dari akar 4. Jadi x plus 1-nya itu bisa sama dengan plus minus 2 ya. Di sini ya. Ada 2. Yang pertama x1-nya bisa kita yang positif dulu. 2 min 1 yaitu 1. Atau yang x2 kita yang negatif. Negatif 2 min 1. Hasilnya adalah negatif 3. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1 dan min 3. Coba kalau kalian ini substitusi ke persamaan ini hasilnya adalah 0 ya, seperti itu. Bisa dipahami melengkapkan kuadrat? Ya. Untuk yang lainnya nanti bisa kalian coba sendiri. Sekarang kita melaju pada materi yang atau cara yang ketiga, itu rumus kuadratik atau rumus ABC. Jadi kita langsung pakai rumus di sini ya. Untuk penurunan rumusnya bisa kalian coba baca di buku paket ya, ada. Di sini kita langsung pakai rumus saja ya. Jadi kalau ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, maka akar 1 atau x1, x2-nya itu bisa dicari dengan cara min b plus minus akar b kuadrat min 4 dikali a dikali c per 2a. Nilai dalam akar ini disebut sebagai nilai diskriminan. Jadi b kuadrat min 4a dikali c itu adalah nilai diskriminan atau D. Jadi kalau kita tuliskan di sini x12 itu sama dengan min B plus minus di sini, maaf bukan D ya, plus minus akar D. Kita coba ganti D. Baik, Ibu sudah ganti. Di sini ada kesalahan dalam menulis. Jadi x12 itu sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Nah, di sini kita bisa ada clue ya. Di sini kalau misalkan atau jika nilai D ini lebih dari 0, maka kita akan mendapatkan akar nyata dan berlainan. Jadi x1 itu tidak akan sama dengan x2 kalau D-nya lebih dari 0. Kalau D-nya sama dengan 0, maka kedua akarnya itu sama. X1 sama dengan x2. Nah, jika D-nya kurang dari 0, maka kedua akar itu tidak nyata gitu ya, imajiner. Oke ya, tidak bulat, tidak nyata gitu ya. Oke. Ya, contoh di sini tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 5x plus 4. Di sini kita harus cari tahu dulu a-nya berapa di sini. Berarti a-nya 1, b-nya berapa? Nih, positif 5 ya. C-nya adalah 4. Berarti nilai D-nya itu berapa? Tadi kan D itu b kuadrat min 4 AC. Berarti b-nya berapa? Berarti 5 kuadrat, b kuadrat berarti 5 kuadrat min 4 dikali AC. Berarti min 4 kali a-nya 1. C-nya 4, yaitu berapa? 25 dikurangi 16, hasilnya adalah 9. Berarti x12-nya itu sama dengan berapa? Min B, berarti min 5 plus minus akar D. D-nya adalah 9 per 2 dikali A ya. 2 dikali 1. Berarti di sini, sebentar ya. Ya, mohon maaf ada kesalahan menulis, Ibu sudah revisi barusan. Berarti di sini x12 itu sama dengan min 5 plus minus akar 9 per 2 dikali 1. Berarti x1-nya itu yang positif dulu ya. Akar dari 9 berapa? 3. Berarti min 5 tambah 3 per 2 kali 1. Yaitu min 5 tambah 3 per 2. Min 5 tambah 3 adalah min 2 per 2 sama dengan min 1. Atau yang kedua itu min 5 min 3 per 2 kali 1. Min 5 min 3 berapa? Min 8 per 2 itu min 4. Jadi akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan min 1 atau x2 sama dengan min 4. Seperti itu ya.
Baik, untuk lebih memahamkan silahkan kalian kerjakan latihan ini ya. Ada 3 soal, jadi kerjakan masing-masing dengan menggunakan 3 cara tersebut. Jadi cara memfaktorkan, cara melengkapkan kuadrat, dan rumus ABC ya. Jadi ini ada 3 cara, 3 cara, dan 3 cara ya semuanya ya. Untuk lebih memahamkan lagi tentang materi ini, silahkan dikerjakan di buku tulis, beri keterangan nama dan kelas ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman ya dalam mempelajari materi ini. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan silakan boleh disampaikan. Itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.